Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk di pertemuan yang kedua. Setelah sebelumnya kita kemarin membahas tentang kontrak kuliah. Dalam kontrak kuliah sudah diterangkan berapa kali maksimal boleh absen, tidak hadir, bagaimana tata aturan perkuliahan di dalam kelas saya, terus bagaimana submit tugas-tugas, terus aturan-aturan perkuliahan yang terkait dengan penilaian dan sebagainya. Nah, kali ini saya akan menerangkan tentang bab 1, yaitu tentang matriks dan operasinya. Matriks. Jadi, matriks ini dibagi menjadi 3 komponen, yaitu kompetensi, macam-macam matriks, dan operasi matriks. Kompetensi, yaitu dengan mengambil mata kuliah ini diharapkan mahasiswa akan mampu mendefinisikan apa itu matriks, mampu memberikan contoh macam-macam matriks, mampu mengoperasikan penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks. Seperti yang kalian tahu, pasti pernah kan belajar tentang matriks dari SD, SMP, SMA. Minimal dari SMP, SMA lah sudah diajarin tentang matriks gitu ya. Kenapa sih kok matriks selalu diajarin gitu? Bahkan kuliah juga diajarin tentang matriks. Ketika kalian kuliah di jurusan, terutama jurusan informatika, itu banyak bersinggungan dengan matriks. Seperti mata kuliah grafika komputer misalnya, itu nanti kalian kalau bikin satu gambar, maka dasarnya semua berdasarkan matriks. Atau image processing misalnya, itu juga akan berkaitan dengan matriks. Jadi matriks ini banyak sekali aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk kalian yang jurusan teknik informatika gitu ya. Yang kita ajarin bukan hanya ya, kita tidak hanya belajar tentang matriks saja, akan belajar banyak bab-bab yang lain gitu ya. Ini hanya saya singgung sedikit aplikasi dari matriks gitu ya. Jadi dasarnya harus belajar dari sini gitu ya. Bagaimana kalian akan menyelesaikan satu tugas di grafika komputer kalau kalian tidak paham apa itu matriks gitu ya. Nah, pengantar, mengawali belajar aljabar linear dan matriks perlu diingatkan kembali pengertian matriks, macam-macam matriks, serta operasi aljabar atas matriks. Hal ini karena persoalan nantinya dibawa ke dalam bentuk matriks, kemudian bagaimana menyelesaikannya. Jadi, pengertian matriks, apakah itu matriks? Matriks adalah larik berdimensi 2 karena mempunyai baris dan kolom. Kita lihat di sebelah kanan ini, gitu ya. Sebelah kanan ini ada matriks namanya matriks A. Itu terdiri dari beberapa baris dan beberapa kolom. Nah, untuk mengetahui jumlah dari baris matriks A, di sini ada M, itu artinya barisnya sejumlah M dan kolomnya sejumlah N, gitu ya. Nah, ini dituliskan kan, baris sama dengan M, kolom sama dengan N. Jadi kita akan memiliki baris sebanyak M dan kolom sebanyak N, gitu ya. Untuk lebih jelasnya mungkin akan saya terangkan sedikit ini. Jadi kalau di sini kita lihat ini berarti baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya sampai baris M. Nah, untuk yang ke kanan ini adalah kolom. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, dan seterusnya sampai terakhir adalah N. Jadi matrik ini memiliki ordo M dikalikan N. Sebanyak baris M dan sebanyak kolom N. Pengertian yang kedua, matriks adalah susunan elemen-elemen yang disusun menurut baris dan kolom serta mempunyai satu kesatuan. Jadi ini yang dinamakan dengan elemen. Ini elemen. Nah, jadi punya banyak elemen. Elemen adalah A11, A12, A13 dan seterusnya sampai A1N, A21, A22 dan seterusnya sampai A2N. Dan yang terakhir ini baris yang terakhir AM1, AM2, AM3 dan seterusnya sampai AMN. Gitu ya. Nah, ini lihat. Ini adalah matriks A memiliki ordo M dikalikan N. Ingat,
M dikalikan N artinya adalah M ini adalah barisnya, N ini adalah kolomnya, gitu ya. Jadi matriks A memiliki ordo M dikalikan N, M baris, dan N kolom, sama dengan isinya. Jadi susunan elemen-elemen yang disusun menurut baris dan kolom serta mempunyai satu kesatuan. Nah, inilah elemennya, yaitu A, I, J. Dan dalam matriks ini ada banyak A, I, J. Jadi A, I, J, I-nya ini adalah baris, J-nya ini, I-nya ini adalah baris, J-nya ini adalah kolom. Jadi kalau di sini, ini adalah A11, A11. Berarti dia elemen dari baris 1 dan kolom 1. Gitu ya, jelas ya. Nah, sekarang kalau saya punya elemen A34, berarti dia elemen keberapa? Ini adalah elemen dari baris ketiga, kolom keempat. Nah, kalau di atas ini, yang terakhir elemennya adalah AMN. Berarti dia adalah elemen dari baris ke M dan kolom ke N. Gitu ya. Nah, pengertian matriks. Beberapa pengertian tentang matriks. Yang pertama adalah matriks merupakan himpunan skalar atau bilangan real atau kompleks yang disusun atau dijajarkan secara 4 persegi panjang menurut baris-baris dan kolom-kolom. Ya. Atau pengertian yang kedua, matriks adalah jajaran elemen atau berupa bilangan berbentuk 4 persegi panjang. Selalu dibilang 4 persegi panjang, gitu ya. Ini juga ada 4 persegi panjang, ini juga ada 4 persegi panjang. Karena bentuknya memang seperti 4 persegi panjang kan. Coba kita lihat lagi. Nah, ini kan bentuknya seperti 4 persegi panjang. Walaupun nggak mesti 4 persegi panjang ya, ada yang ukurannya sama. Nanti akan dijelaskan macam-macam matriks supaya kalian lebih jelas lagi gitu ya. Matriks adalah, ini pengertian yang ketiga, matriks adalah suatu himpunan kuantitas-kuantitas yang disebut elemen disusun dalam bentuk persegi panjang yang memuat baris-baris dan kolom-kolom gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya ada kuis gitu ya, apa yang dinamakan dengan matriks gitu. Nah, kalian bisa pilih salah satu atau merupakan kombinasi dari 3 ini, atau ya intinya seperti yang saya terangkan tadi bahwa matriks itu seperti itu, terdiri dari baris dan kolom. Intinya kan seperti itu. Tapi kalau kalian nanti menjawabnya apa yang dinamakan dengan matriks, yaitu baris dan kolom, pasti salah. Lah, kan isinya bukan baris dan kolom saja. Jadi isinya kan himpunan skalar, bilangan real kompleks yang disusun secara 4 persegi panjang menurut baris dan kolom. Ya, bukan baris dan kolom saja. Jadi pengertiannya bisa diambil dari 3 ini atau menggunakan kalimat kalian sendiri juga nggak apa-apa. Atau bisa diambil dari kombinasi 3 ini. Nah, notasi yang digunakan bisa menggunakan seperti ini, agak bulat-bulat gini, atau bisa seperti ini, atau bisa seperti ini, gitu ya. Nah, kita samakan aja biar ini ya sama semua gitu, semua kelas gitu. Kalau misalnya ujian dan sebagainya, lebih gampangnya bisa menggunakan ini, atau gimana ya, sebentar. Atau yang gini, gini. Nah, ini lebih enak ini nulisnya. Gini. Gitu ya. Kita sepakati aja gitu, lebih gampang menggunakan simbolnya. Matriks, notasi matriks gitu ya. Seperti yang sudah saya terangkan tadi sebelumnya, ini tadi, nah menggunakan yang tadi, yang notasi yang awal tadi, ini. Nah, ini ya. Sudah saya terangkan tadi bahwa kalau bentuknya seperti ini tadi, berarti ini kan AMN, berarti baris matriks A memiliki baris M dan kolom N. Nah, ini adalah baris yang pertama, baris yang kedua, baris yang ketiga, dan seterusnya. Ini adalah baris yang terakhir, yaitu baris M. Bagaimana dengan kolom? Kolomnya ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, dan ini adalah kolom yang terakhir, kolom N. Gitu ya. Nah, matriks A berukuran ordo M dikalikan N. Misalkan
A dan B adalah matriks berukuran sama, A dan B dikatakan sama dengan notasi A sama dengan B jika A, I, J sama dengan B, I, J untuk setiap I dan J. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau kalian punya di sini adalah matriks A, di sini adalah matriks B, dan isinya sama persis. Nah, isinya, misalnya ini B11, B12, dan seterusnya sampai BMN. Nah, ini isinya sama, A11, B11. Nah, itu dinamakan A berarti matriks A sama dengan matriks B, gitu ya. Macam-macam matriks. Matriks yang pertama yaitu matriks 0. Itu adalah matriks dengan semua elemennya bernilai 0. Kita lihat sebelah kanan. Nah, ini adalah matriks A, isinya adalah 0 semua. 0, 0, 0, 0, 0, 0 sampai terakhirnya ada 0. Ini dinamakan dengan matriks 0. Yang kedua, matriks bujur sangkar, yaitu adalah suatu matriks di mana cacah baris dan cacah kolomnya sama. Jadi, jumlah baris dan jumlah kolom adalah sama. Jadi, kalau barisnya 3, maka kolomnya berapa? Kolomnya 3. Jika barisnya 5, maka kolomnya 5. Jika barisnya ada N, maka kolomnya adalah N. Jika barisnya adalah M, maka kolomnya adalah M. Nah, di sini berapa jumlahnya? Di sini ada berapa baris? 1, 2, 3. Maka kolomnya ada berapa? Kan harus sama. Berarti harus punya 3 kan? 1, 2, 3. Nah, ini dinamakan dengan baris matriks bujur sangkar. Sama ukurannya antara baris dan kolom. Gitu ya. Nah, macam matriks selanjutnya adalah matriks persegi panjang. Jadi, apa yang dinamakan dengan matriks persegi panjang? Adalah matriks dengan cacah baris dan cacah kolom tidak sama. Kalau tadi, yang kedua ini, saya ulang lagi, kalau bujur sangkar itu sama, gitu ya. Nah, kalau yang ini persegi panjang tidak sama. Jadi bujur sangkar harus sama ukuran antara baris dan kolom. Tapi kalau matriks persegi panjang itu jumlah antara baris dan kolom tidak sama. Contohnya adalah ini. Ini barisnya ada berapa? Barisnya ada 3, kolomnya ada berapa? Ada 4. Nah, karena tidak sama jumlah antara baris dan kolom, maka dinamakan dengan matriks persegi panjang. Gitu ya. Jadi ini barisnya ada N, kolomnya ada M. Matriks selanjutnya yaitu matriks diagonal. Jadi apa yang dinamakan dengan matriks diagonal? Yaitu matriks bujur sangkar dengan elemen-elemen pada diagonal utama bernilai real dan elemen-elemennya bernilai 0. Jadi kita lihat diagonal itu kan yang miring ini ya. Nah, yang ini nilainya bukan 0 dan yang lain nilainya adalah 0. Ini dinamakan dengan matriks diagonal. Jadi matriks diagonal yang bukan 0 adalah misal 1, 8, 3, 5. Sedangkan yang lain isinya adalah 0. Nah, macam matriks selanjutnya itu adalah matriks satuan atau matriks identitas. Jadi apa yang dinamakan dengan matriks satuan atau matriks identitas? Yaitu matriks bujur sangkar dengan elemen-elemen pada diagonal utama bernilai 1 dan elemennya bernilai 0. Jadi ini sebenarnya matriks satuan atau matriks identitas itu adalah matriks diagonal juga. Cuma matriks diagonal kalau tadi isinya bukan 1, kalau ini isinya adalah 1 semua. Nah, ini adalah matriks identitas, gitu ya. Matriks segitiga atas, macam selanjutnya, yaitu macam selanjutnya adalah matriks segitiga atas atau upper triangular, yaitu matriks bujur sangkar dengan elemen-elemen di bawah diagonal utama 0 dan elemen-elemennya bernilai, elemen-elemen lainnya bernilai real. Jadi kita lihat yang namanya segitiga atas. Nah, ini segitiga atas. Ini kan ada di atas. Nah, yang atas ini isinya bukan 0, sedangkan yang bawah ini isinya adalah 0. Ini dinamakan dengan matriks segitiga atas atau upper triangular. Tugas yang pertama dikumpulkan ya. Tugas yang pertama, kalian harus menerangkan apakah yang dinamakan dengan matriks segitiga bawah atau lower triangular dan berikan contohnya. Contoh harus masing-masing sendiri, tidak boleh sama gitu ya, antara satu sama yang lain. Wong gampang aja kok ya.
dicari sendiri, nyari sendiri, angkanya harus berbeda, tidak boleh contekan. Matriks transpose, ini macam selanjutnya. Jadi apa yang dinamakan dengan matriks transpose? Yaitu matriks yang di mana susunan elemen-elemen berkebalikan antara posisi baris dan posisi kolom. Jadi kalau semula kita punya matriksnya itu adalah A, I, J, maka ketika ditranspos akan ditukar, ini transposnya ya, T ini tanda transpos, maka dia akan ditukar barisnya I menjadi kolom I. Kolomnya J menjadi baris J. Jadi tukar IJ menjadi JI. Contoh, kita lihat. Ada matriks A yaitu 1, 0, 3, 6, 5, 6, 3, 10, 8. Nah, gimana caranya bikin transpose? Kita lihat. Baris yang pertama ini adalah 1, 0, 3 akan menjadi kolom yang pertama di matriks transpose. Jadi A transposnya ini adalah menjadi kolom yang pertama. Baris yang kedua, 6, 5, 6. Ini akan menjadi kolom yang kedua. 6, 5, 6. Baris yang ketiga, 3, 10, 8. Itu akan menjadi kolom yang ketiga, yaitu 3, 10, 8. Sampai sini jelas ya? Untuk macam matriks selanjutnya, yaitu matriks simetris. Jadi, apa yang dinamakan dengan matriks simetris? Yaitu matriks di mana susunan elemen-elemen di antara matriks dengan transposnya itu sama. Yaitu, jadi ketika ada matriks, terus nanti ditranspos. Nah, ini urutannya keliru nih. Nah, kita lihat yang kedua ini ya. Saya lagi menerangkan yang kedua, matriks simetris. Jadi, ketika dia sudah ditranspos, maka susunan elemennya itu akan menjadi sama persis. Coba kita lihat. A ini kalau nanti ditranspos, transpos ini akan sama persis kan hasilnya. Coba kita lihat. Apakah benar kok bisa seperti itu? Baris yang pertama 1, 0, 3, 4. Nah, ini akan menjadi kolom yang pertama 1, 0, 3, 4. Baris yang kedua 0, 5, 6, 7 menjadi kolom yang kedua 0, 5, 6, 7. Baris yang ketiga 3, 6, 8, 9 menjadi kolom yang ketiga 3, 6, 8, 9. Baris yang keempat 4, 7, 9, 10 akan menjadi kolom yang keempat di matriks A transpose yaitu 4, 7, 9, 10. Kita lihat hasilnya. Sama persis kan? 1, 1. 1, 1. 0, 0. 3, 3, 4, 4. 0, 0. 5, 5. 6, 6. 7, 7. 3, 3. 6, 6. 8, 8. 9, 9. 4, 4. 7, 7. 9, 9, 10, 10. Nah, hasilnya sama persis kan? Sama persis. Jadi, ketika sudah dibalik antara baris dan kolom, hasilnya ternyata tetap sama persis. Nah, itu yang dinamakan dengan matriks simetris. Nah, apa yang dinamakan? Ini yang selanjutnya, matriks antisimetris, yaitu matriks yang ketika ditranspos, yaitu baris menjadi kolom bagi di A transpos tadi, maka hasilnya sama persis, yang berbeda hanya ketika ada angka positif akan menjadi negatif, angka negatif akan menjadi angka positif. Kita lihat dulu contohnya. Matriks ini soalnya ya, A 0, 1, min 3, 0, min 1, 0, 4, 2, 3, min 4, 0, min 1, 0, min 2, 1, 0. Nah, kita transpos dulu. Baris yang pertama, 0, 1, min 3, 0. Jadi kolom yang pertama, 0, 1, min 3, 0. Gitu ya. Baris yang pertama ini loh. Nah, itu menjadi kolom yang pertama ini. Seret. Selanjutnya juga sama, min 1, 0, 4, 2. Baris yang kedua menjadi kolom yang kedua, min 1, 0, 4, 2. Baris yang ketiga, 3, min 4, 0, min 1 akan menjadi kolom yang ketiga, 3, min 4, 0, min 1. Baris yang keempat, 0, min 2, 1, 0 akan menjadi kolom yang keempat, 0, min 2, 1, 0. Kita lihat hasilnya, apakah sama antara transpos dan soalnya? Kita lihat, 0 sama, 1 menjadi min 1. Jadi yang semula positif, ini positif, hasilnya menjadi negatif. Yang semula min 3 akan menjadi
3. Yang 0 tetap 0. 0 kan ibaratnya tidak punya jenis kelamin ya, tidak punya plus, tidak punya minus, tidak punya positif, tidak punya negatif, karena dia netral gitu ya. Min 1 itu akan menjadi 1, 0 tetap menjadi 0, 4 menjadi min 4, 2 menjadi min 2, 3 menjadi min 3, min 4 menjadi 4, 0 menjadi tetap 0, min 1 jadi 1, 0 tetap 0, min 2 jadi 2, 1 jadi min 1, 0 jadi tetap 0. Itu ya. Macam-macam matriks. Matriks skalar adalah matriks diagonal yang semua elemennya sama, tetapi bukan 0 atau 1. Jadi, matriks skalar itu sebenarnya juga matriks diagonal, tapi isinya bukan, yang diagonalnya ini isinya bukan semua elemennya sama, tetapi bukan 0 atau 1. Jadi kalau isinya 0 semua, maka dia akan menjadi matriks 0. Kalau isinya diisi dengan 1 semua, menjadi matriks identitas. Jadi makanya bukan 0 atau 1 gitu ya. Transpos matriks. Jika diketahui suatu matriks A sama dengan AIJ berukuran M kali N, maka transpos dari A adalah matriks A transpos sama dengan N dikalikan M. Jadi kan sudah diterangkan kalau baris jadi kolom, kolom jadi baris. Jadi yang semula barisnya adalah M akan menjadi kolom M, kolomnya N akan menjadi baris N. Yang didapat dari A dengan menuliskan baris ke I dari A menjadi kolom ke I dari A transpos. Ya. Jadi dari baris dari baris ke I akan menjadi kolom ke I, gitu ya. Beberapa sifat matriks transpos. Sifatnya adalah seperti ini. Jika kita punya dua matriks, yaitu matriks A dan matriks B, maka ketika matriks A sama B ini ditambahkan, dijumlahkan dulu, baru kemudian ditranspos. Jadi ini dalam kurung dikerjakan dulu ya. A plus B ditambahkan dulu matriksnya, kemudian ditranspos, itu hasilnya akan sama dengan matriks A ditranspos ditambahkan dengan matriks B ditranspos. Ini sifat yang kedua, jadi ketika ada matriks A ditranspos, kemudian ditranspos lagi, maka hasilnya adalah kembali ke A, gitu ya. Jadi negasi dari negasi itu akan kembali ke sifat yang semula. Sifat yang ketiga, yaitu K, bilangan skalar, dikalikan dengan matriks A ditranspos, itu akan sama dengan bilangan skalar K dikalikan A, kemudian baru ditranspos. Jadi dikalikan dulu, baru ditranspos. Kalau ini kan K dikalikan A-nya ditranspos, baru dikalikan ini kan. Nah, kalau ini K dikalikan A dulu, baru ditranspos. Itu hasilnya akan sama. Ini A dikalikan B, jadi matriks A sama B ini dikalikan dulu, baru ditranspos, itu hasilnya akan sama dengan matriks B ditranspos, dikalikan matriks A ditranspos. Tugas yang kedua, berikan contoh untuk masing-masing sifat yang sudah saya terangkan 4 ini. Contoh dalam bentuk angka betulan gitu ya, angka betulan, terus kalian operasikan seperti ini, apakah hasilnya sama dengan seperti yang disebutkan di PPT ini. Nah, ini operasi perkalian skalar. Jadi nanti kita kali ini kita akan bahas operasi aljabar atas matriks. Jadi operasinya itu ada 4. Yang pertama adalah operasi perkalian skalar, yang kedua operasi penjumlahan, yang ketiga adalah operasi pengurangan, yang keempat adalah operasi perkalian. Kok perkalian lagi? Benar ya? 4 tadi ya, perkalian skalar sama perkalian. Nah, yang pertama adalah perkalian dengan skalar. Misal kita memiliki angka skalarnya itu adalah 2. Ini angka skalarnya adalah 2. Kita punya matriksnya adalah ini matriks A, yaitu 1, 2, 3, 6. Jadi perkalian skalar adalah ini angka skalar tadi dikalikan matriks soalnya, gitu ya.
skalarnya karena ada 2 dikalikan dengan matriks yang ada di atas ini 1, 2, 3, 6. Jadi 2 dikalikan matriks 1, 2, 3, 6. Hasilnya adalah masing-masing dikalikan dengan angka 2. Jadi 2 dikalikan 1 hasilnya adalah 2. 2 dikalikan 2 hasilnya adalah 4. 2 dikalikan 3 hasilnya adalah 6. 2 dikalikan 6 hasilnya adalah 12. Penjumlahan matriks. Nah, ini penjumlahan matriks. Sebentar, ini angkanya kok belum jelas semua. Tunggu. Aduh. Jadi, saya memiliki matriks 1, 2, 3, 6, matriks A. Matriks B-nya adalah 2, 4, 3, 6. Bagaimana cara menjumlahkannya? Nah, cara menjumlahkan antara matriks A dan matriks B, yaitu 1, 2, 3, 6 ditambahkan 2, 4, 3, 6. Hasilnya adalah 1 ditambahkan 2, itu adalah 3. 2 ditambahkan 4, hasilnya adalah 6. Iya, ini angkanya nggak keluar ya. Nanti kalau nggak di preview akan jelas. Ini mungkin saya masih keliru ini nulis memperlihatkan previewnya. Nanti kalian lihat sendiri di PPT-nya ya. 3 ditambahkan 3 hasilnya adalah 6. 6 ditambah 6 hasilnya adalah 12. Gitu ya. Aduh, nggak jelas. Kalau di preview tidak jelas, nanti kalian baca di PPT-nya akan jelas gitu ya. Nanti akan saya share PPT-nya. Pengurangan matriks. Pengurangan matriks sama dengan tadi. Jadi 1 dikurangi 2. Jadi A dikurangi B, matriks A dikurangi matriks B sama dengan, jadi 1 dikurangi 2 hasilnya adalah min 1. 2 dikurangi 4 hasilnya berapa? Min 2. 3 dikurangi 3 hasilnya berapa? 0. 6 dikurangi 6 hasilnya berapa? 0. Gitu ya. Jadi ini adalah hasilnya. Kelihatan. Nanti kalian buka sendiri di slide-nya ya, lebih jelas. Nah, perkalian matriks. Perkalian matriks jika kita punya matriks A dengan ordo M dikalikan N dan matriks B dengan ordo N dikalikan K, maka syarat dua matriks itu bisa dikalikan itu adalah ketika kolom dari matriks yang pertama itu sama dengan baris dari matriks yang kedua. Syaratnya ini harus sama, makanya ditulis NN gitu ya. Nah, hasilnya itu adalah ordonya matriks C, nah ordonya adalah barisnya M, kolomnya adalah K. Gitu ya. Jadi syaratnya harus sama ini, antara kolom matriks A dan baris matriks B. Dan hasilnya adalah baris dari matriks A dan kolom dari matriks K, maka hasilnya ordonya ini adalah M dikalikan K. A sama dengan AIJ dengan I sama dengan 1, 2, 3 sampai M dan J sama dengan 1, 2, 3 sampai N. B-nya adalah B, JK dengan C adalah 1, 2, 3 sampai N dan K adalah 1, 2, 3 sampai P. Kok P sih? Ini N sampai K ini harusnya. Ini salah tulis. Gak apa-apa, tapi intinya seperti itu ya. Nah, ini AIJ dikalikan BJK. Terus, nah, perkalian matriks. Perkalian matriks ini tugas selanjutnya. Itu enggak saya tulis di mana PPT, tapi ini masuk tugas. Tugas buat contoh untuk perkalian matriks gitu ya. Kalian pelajari lagi bagaimana cara mengalikan antara
dua matriks gitu ya. Ya sudah, saya terangkan dulu satu lah. Satu ini untuk baris yang pertama. Ini 1 dikalikan 1, 2 dikalikan 4, ditambahkan 3 dikalikan 0. Gitu ya. Hasilnya berapa? 1 dikalikan 1 sama dengan 1. Terus ditambahkan 2 dikalikan 4, 8. Berarti 9. 3 dikalikan 0 adalah 0. Berarti hasilnya adalah 9. Gitu seterusnya. 1 dikalikan 4, 2 dikalikan ini, 3 dikalikan ini. Itu juga sama. Dikalikan 0, 2 dikalikan 1, 3 dikalikan 2. Tugas. Nggak ditulis soalnya di PPT. Ini masuk tugas. Kalian bikin contoh perkalian matriks yang lain. Menggunakan angka kalian sendiri. Gitu ya. Terus, nah, ini sifat-sifat, tunggu. Nah, sifat-sifat matriks, misalkan ordo matriks-matriks berikut memenuhi syarat agar operasi-operasi berikut terdefinisi. Maka berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Jadi, kalau misalnya B sama C ini ditambahkan dulu, terus ditambahkan A, itu sama dengan A ditambahkan B dulu, baru ditambahkan C. Sama. Ini namanya asosiatif penjumlahan. Kalau yang tadi tukar-tukaran A ditambah B sama dengan B ditambah A, itu adalah sifat dari komutatif penjumlahan. Sifat yang ketiga yaitu K, bilangan skalar, dikalikan dengan matriks A ditambahkan dengan B, itu sama dengan matriks skalar A, matriks skalar dikalikan matriks A, bilangan skalar dikalikan matriks A ditambah bilangan skalar dikalikan matriks B. Ini K skalar. Terus kalau misalnya ada bilangan skalar K ditambah L dikalikan matriks A, itu akan sama dengan bilangan skalar K dikalikan A ditambah bilangan skalar L dikalikan matriks A. Sifat selanjutnya, sifat yang kelima, jika ada bilangan skalar K dikalikan L dikalikan matriks A, itu hasilnya akan sama dengan bilangan skalar K dikalikan bilangan skalar L dikalikan A, matriks A. Bilangan skalar K dikalikan matriks A dikalikan B sama dengan K bilangan skalar K dikalikan matriks A dikalikan matriks B. Jadi ini kurungnya di sini, ini kurungnya di sini gitu ya. Itu sama dengan bilangan matriks A dulu dikalikan bilangan skalar K dikalikan B dan seterusnya. Kalian bisa baca di sini sifat-sifatnya A dikalikan B dikalikan C. Jadi B sama C dikalikan dulu itu sama dengan A dikalikan B dulu dikalikan C. Hasilnya sama ya antara kiri dan kanan gitu. Terus kalau ada matriks A dikalikan matriks B ditambah C, jadi B tambah C ditambahkan dulu, jadi ini ada 3 matriks, itu akan sama dengan matriks A dikalikan B ditambah matriks A dikalikan C. Ini namanya hukum distributif. Sifat yang ke-9, matriks A ditambah matriks B, kemudian dikalikan C, itu akan sama dengan matriks A dikalikan C ditambah matriks B dikalikan C. Hukum distributif juga. Tidak komutatif. Jadi kalau kalian punya dua matriks, jadi matriks A dikalikan B, itu hasilnya tidak akan sama dengan matriks B dikalikan matriks A. Bila A dikalikan matriks B sama dengan A dikalikan matriks C, belum tentu B sama dengan C. Ya. Jika A dikalikan matriks B sama dengan 0, maka beberapa kemungkinan A sama dengan 0 dan B sama dengan 0. Atau kemungkinannya A sama dengan 0 atau B sama dengan 0, yang namanya dan berarti dua-duanya 0 ya ini.
Nah, tapi kalau atau itu salah satu, bisa A yang sama dengan 0, bisa B sama dengan 0. Atau bisa juga kemungkinan yang ketiga, A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Gitu ya. Nah, itu tugas selanjutnya, buktikan dengan contoh. Tugas yang ketiga. Rangkuman, dua buah matriks dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika matriks tersebut mempunyai ukuran sama. Matriks A dapat dikalikan dengan matriks B jika jumlah kolom matriks A sama dengan jumlah baris matriks B. Jumlahan matriks berlaku hukum komutatif, penjumlahan matriks berlaku hukum komutatif. Rangkuman selanjutnya, perkalian dua buah matriks belum tentu hukum komutatif berlaku. Carikan contoh. Nah, ini tugas juga. Tugasnya banyak. Operasi pembagian dalam matriks tidak ada definisi. Carikan materi terkait pembagian dalam matriks jika ada. Jadi kalian cari apakah dalam matriks ada pembagian ataukah tidak. Jika ada, kasih contoh. Jika tidak, sebutkan alasannya. Ini tugas selanjutnya. Tugasnya banyak kan? Nah, ini juga tugas juga. Soal-soal kalian kerjakan. Nah, ini soalnya ini. Gitu ya. Kalian kerjakan sendiri. Itu saya cukupkan sekian. Kalau ada tugas banyak dikerjakan ya, karena kalau tidak dikerjakan kalian tidak akan paham gitu ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.